Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrofiqoh. Saya bertugas di MTS Miftahul Ulum Pelongot, Karen Lamongan, Jawa Timur. Materi saya adalah akidah akhlak. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi. Nah, dalam video ini saya akan mempraktikkan New Peer Teaching. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan subtema contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalam rancangan pembelajaran kali ini yang akan saya sampaikan adalah meliputi bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, evaluasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh yang akan dipimpin oleh Mas Mistari. Monggo Mas Mistari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alangkah baiknya kita mengenang rasa pahlawan kita dengan menyanyikan lagu wajib. Lagu yang akan kita nyanyikan kali ini adalah lagu Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik. Ya Bu. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ya Bu. Ini siapa saja ini yang nggak hadir? Sepertinya banyak yang nggak hadir ya. Bu Hori, Bu. Bu Hori nggak masuk. Mana kok saya nggak masuk ya? Saida juga nggak masuk, Bu. Bola tadi malam tidur. Nggak masuk ya. Tanpa keterangan, Bu. Saida, Bu. Oh, tanpa keterangan. Mes tentukan, Bu. Pak Aris juga nggak masuk, Bu. Pak Aris nggak masuk. Iya, katanya Pak Aris, Mas Aris sakit ya, Mas Aris. Sakit. Ya, dijenguk ya temannya ya. Ya Bu.
anak-anak semuanya masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu, ya kan? Ya Bu. Apa materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Yaitu keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Kita sudah belajar tentang sejarah Nabi Musa. Saya masih ingat? Saya masih ingat Bu. Sejarah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa itu adalah anak angkatnya Raja Fir'aun, Bu. Yang dilahirkan oleh seorang ibu dan dibuang ke laut, lalu dipungut oleh istri Raja Fir'aun. Iya, pintar sekali. Kita beri tepuk tangan pada Mbak Maryama. Hore, aku bisa. Mengapa sih kita harus mempelajari karakter atau akhlak dari Nabi Musa ini? Kita lihat ya. Bisa keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Bila kemarin kita sudah belajar tentang sejarahnya. Sekarang kita akan belajar contoh perilaku akhlakul karimah. Mari kita lihat gambar-gambar ini. Ada yang tahu? Ada yang bisa menyampaikan sesuatu tentang gambar ini? Ya Bu. Mbak Marna. Iya, silakan Mbak. Setelah mengamati gambar tersebut, saya mau menunjukkan tentang gambar yang nomor 1. Nah, ini gambar yang nomor 1 ini gambar kejadian di mana Nabi Musa awal mula dibuang oleh ibunya ke laut karena takut dibunuh oleh Raja Fir'aun. Sedangkan yang kedua ini, ada yang bisa? Ya Bu. Saya Bu. Mas Bisba. Itu kejadian Nabi Musa tongkatnya. Mana? Luar biasa yang terjadi ketika Nabi Musa ingin menyeberang lautan, Bu. Oh ya, betul sekali. Ini adalah gambar kejadian yang sangat luar biasa ketika Nabi Musa akan melewati sebuah laut. Ketika tongkatnya itu ditancapkan, maka laut itu menjadi terbelah. Ya, terima kasih Mbak Maryama dan Mas Misbah. Kasih aplaus buat mereka. Iya Bu. Ya. Lanjut materi kita, kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kita harus belajar kisah keteladanan Nabi Musa? Ya, ini tujuan yang pertama adalah untuk kita diharapkan agar mampu menghayati kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Diharapkan anak-anak juga mampu menunjukkan perilaku yang mencontoh sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang ketiga, anak-anak juga harus dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang keempat, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi seperti apakah contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kelima, kita nanti harus dapat menyimpulkan hikmah yang kita dapatkan setelah mempelajari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang keenam, anak-anak harus bisa menyimpulkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang terlahir pada zaman pemerintahan Raja Fir'aun yang sangat kejam, dolim, dan mengaku sebagai Tuhan. Suatu malam, Fir'aun bermimpi negeri Mesir akan habis terbakar dan yang tersisa hanyalah kaum Bani Israel saja. Fir'aun pun menanyakan kepada para ahli nujum mengenai arti mimpi tersebut.
Kemudian para ahli nujum memberitahu bahwa ada seorang anak laki-laki Bani Israel yang akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun sebagai raja. Fir'aun merasa ketakutan dan memerintahkan pasukan untuk membunuh semua bayi yang lahir. Nah, ini adalah peristiwa ketika Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Saya mau membacakan. Saya ada apa-apa, Bu? Ya, Mas Misbah, bantu bacakan ya. Nabi Musa dilahirkan di Sungai Nil. Saat Nabi Musa dilahirkan, Allah memberikan ilham kepada Musa agar menghanyutkan Musa di sungai. Diilhamkan kepada ibu Musa, pilihlah dia dan apabila kamu ya, maka jatuhkanlah dari Sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah kamu bersedih hati, karena sesungguhnya kami memberikannya kepada kamu dan menjadikannya hal kurban. Al-Qasas ayat 7. Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil dan bumi yang terapung, Harut yang menuju ke dan Musa ditemukan membantu istri Fir'aun. Sudah, Bu? Bagus. Saat Nabi Musa dilahirkan, ibunda Nabi Musa mendapatkan izin dari Allah agar menyusui Nabi Musa terlebih dahulu dan membuang Nabi Musa ke Sungai Nil. Kemudian Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil di dalam peti yang terapung mengikuti arus yang menuju bola permandian Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa ditemukan oleh pembantunya Fir'aun. Setelah Nabi Musa ditemukan pembantunya Raja Fir'aun, Nabi Musa dibawa oleh Raja Fir'aun. Kok bisa? Ya, karena ketika istri Fir'aun melihat Nabi Musa, melihat bayi Nabi Musa, dia sangat gembira dan membawa bayi Musa ke istana, memohon kepada Fir'aun untuk dijadikan sebagai anak angkatnya. Karena sang istri sangat menginginkan anak dan sudah lama tidak dikaruniai anak, kemudian Fir'aun mengizinkan istrinya. Namun atas kuasa Allah, Nabi Musa dapat kembali ke pangkuan ibunya. Bagaimana Nabi Musa dapat kembali ke pangkuan ibunya? Sesuai dengan janji Allah, ya, dalam surat Al-Qasas 11, yakni, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi waktu itu Nabi Musa ingin menyusu, kemudian Raja Fir'aun memanggil beberapa wanita untuk menyusui bayi Musa. Namun tidak ada yang cocok dengan Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau menyusui dengan wanita yang lain. Kemudian ibunya Nabi Musa ikut datang ke istana dan mencoba untuk menyusui Musa. Kemudian Musa mau dan hanya mau disusui oleh ibunya. Ketika masa kanak-kanak, Nabi Musa alaihissalam pernah membuat Fir'aun marah. Yakni pada suatu hari ketika Nabi Musa dipangku oleh Raja Fir'aun, tiba-tiba janggutnya ditarik sehingga Fir'aun merasa kesakitan. Dan Fir'aun berkata, "Wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku." Kemudian istrinya berkata, "Bersabarlah, dia masih anak-anak, belum berakal dan belum mengetahui apapun." Karena Fir'aun tidak percaya, akhirnya menguji Musa
dengan memberi sajian roti dan bara api. Kemudian sebenarnya Musa akan berniat untuk mengambil roti, akan tetapi malaikat mengalihkan tangan beliau sehingga tangannya memegang bara api, kemudian memakannya, sehingga Nabi Musa menjadi cadel. Akan tetapi beliau selamat dari ancaman Fir'aun. Lanjut, ujian Nabi Musa pun terus berlanjut. Bermula saat melihat Bani Israel yang bernama Samir berkelahi dengan bangsa Mesir yang bernama Fatun, beliau ingin mendamaikan mereka. Akan tetapi Nabi Musa tidak sengaja memukul Fatun ketika ingin melerai, ketika ingin menepis, sehingga Fatun meninggal seketika. Kemudian Nabi Musa memohon ampun kepada Allah, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 16. Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tidak lama kemudian kasus tersebut terdengar sampai telinga Fir'aun. Dan Fir'aun pun mengutus pasukannya untuk menangkap Musa. Nabi Musa terus dikejar sehingga Nabi Musa merasa terdesak dan pergi dari Mesir tanpa arah tujuan sampai lamanya 8 hari dan tiba di kota Madian. Sejak saat itulah Nabi Musa tinggal bersama Nabi Syuaib, sehingga pada akhirnya Nabi Musa dinikahkan dengan putrinya yang bernama Safura. Setelah beliau menikah dengan Safura, Musa kembali ke Mesir, tentunya dengan izin Syuaib. Ketika dalam perjalanan sampai pada Bukit Sinai, Musa melihat api dan berpikir untuk digunakan sebagai obor. Lalu Musa meninggalkan istrinya untuk mengambil api tersebut. Namun sampai pada puncaknya, Musa melihat api yang menyala di batang pohon, tetapi tidak membakar pohon tersebut. Musa pun bingung. Terdengarlah suara wahyu Allah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Qasas ayat 30 sampai 32. Ada yang mau membantu membacakan arti surat Al-Qasas ayat 30 sampai 32 ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Wadia. Artinya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, dan lemparkanlah tongkatmu." Maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih tidak bercacat bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Maka yang demikian itu adalah 2 mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik." Itulah mukjizat Allah yang diturunkan kepada Musa dan telah disampaikan melalui wahyu Allah dalam surat Al-Qasas ayat 30 sampai 32, yaitu Nabi Musa dikaruniai fisik yang kuat, tongkat ajaib, dan tangan yang bersinar. Setelah mengetahui itu semua,
Fir'aun marah dan merasa harga dirinya terinjak karena mendengar kembali Nabi Musa membawa ajaran baik. Fir'aun kemudian memerintahkan penyihir untuk mengeluarkan ular agar memakan Nabi Musa. Namun Nabi Musa telah mendapatkan wahyu dari Allah yang artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Misalnya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir, dan tidak menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Kemudian tongkat Musa ketika berubah menjadi ular dan memakan para penyihir tersebut, sehingga para penyihir merasa heran dan sebagian dari mereka kemudian insaf. Mengetahui itu, Fir'aun menyuruh pasukan untuk menangkap Musa dan akan menghukum Musa bersama pengikutnya, termasuk Fir'aun, termasuk istri Fir'aun yang dihukum, disalib dan ditusuk kemaluannya dengan benda tajam. Namun Nabi Musa dan pengikutnya berhasil melarikan diri hingga sampai ke tepian Laut Merah. Nabi Musa terus dikejar oleh Raja Fir'aun sehingga sampai ke tepi Laut Merah, dan Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah tersebut. Kemudian terbelahlah laut tersebut hingga dapat diseberangi oleh Nabi Musa bersama pengikutnya. Namun Raja Fir'aun dan pengikutnya ketika ingin menyeberangi laut tersebut, Raja Fir'aun ditenggelamkan bersama pengikutnya di Laut Merah tersebut. Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina. Setelah keluar dari Mesir, Nabi Musa bersama sebagian pengikutnya dari kalangan Bani Israel menuju Bukit Sina untuk mendapatkan kitab panduan dari Allah. Sebelum itu Musa disyaratkan berpuasa selama 30 hari di bulan Dzulqa'dah. Namun ketika akan bermunajat, dia merasa bau mulutnya kurang menyenangkan sehingga beliau menggunakan gosok gigi atau mengunyah kayu siwak. Nah, ketika mengetahui perbuatan Musa tersebut, Musa ditegur dan Musa dianjurkan atau diwajibkan untuk berpuasa selama 10 hari lagi, sehingga puasanya menjadi genap 40 hari. Kemudian Musa bermunajat, "Ya Tuhanku, nampakkanlah zatmu kepadaku supaya aku melihatmu." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi coba lihat bukit itu. Jika ia tetap tegak berdiri di tempatnya seperti sedia kala, maka niscaya engkau dapat melihatku." Musa kemudian terus memandang ke arah bukit yang dimaksudkan itu, dan dengan tiba-tiba bukit itu hancur hingga masuk ke perut bumi tanpa meninggalkan bekas. Kemudian apa yang dirasakan Nabi Musa? Nabi Musa merasa sangat kaget. Tubuhnya bergetar, kemudian beliau pingsan. Setelah beliau sadar, Nabi Musa terus bertasbih dan memuji Allah seraya berkata, "Maha besar Engkau ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, maka aku akan menjadi hamba yang pertama iman kepadamu." Saat itulah Allah menurunkan kitab Taurat secara bertahap yang berisi sebanyak 10 perintah. Nah, ini Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyerukan kepada umatnya agar melaksanakan 10 perintah tersebut. Sekian, terima kasih.
Kalau begitu, Ibu mau membentuk kelompok dulu. Kita akan mengamati sebuah video yang nantinya dari video tersebut kalian harus dapat menyimpulkan isi video tersebut. Kalian harus dapat mengambil pelajaran dari video tersebut ya. Langsung kita buat 2 kelompok, laki-laki dan perempuan saja ya. Ya Bu, yang laki-laki Mistari Bu. Yang laki-laki Mas Mistari, yang perempuan siapa? Bu Selfie Bu. Mbak Selfie? Siap ya kelompoknya. Baik. Nah, ini videonya. Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir dan hidup di Madian. Nah, itulah tadi tayangan tentang kisah Nabi Musa. Sampai di sini, adakah yang sudah membuat kesimpulan dari video ini? Kelompok 1 Bu, siap. Saya dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, kebenaran harus tetap ditegakkan walaupun berhadapan dengan raja yang zalim. Terus yang kedua, Allah pasti mengampuni orang yang bersalah jika orang itu mau minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, setiap kebenaran pasti akan mendapatkan petunjuk, akan diberi jalan oleh Allah. Ya, terima kasih. Bagi aplaus buat kelompok 1. Huri. Ya, lanjut yang kelompok yang kedua. Silakan. Maaf aku gak nyemak tadi. Ya Allah. Aduh kasihan Mbak Nafisa. Ya, kita lanjut saja. Kelompok 2 ada nyimak tadi Bu. Ya, Kelompok 2 ada bisa menyimpulkan Bu. Tolong dibantu Pak Mistari lagi Bu. Mas Mistari. Mas Mistari. Saya tambah ya Bu ya. Ya, silakan ditambah saja. Begini Bu, kesimpulannya yang kok bisa saya tambahkan. Itu yang menarik bagi saya Bu, ketika Nabi Musa sampai di Kan'an ketemu dengan 2 perempuan. Nah, ini bisa dijadikan teladan. Nah, kita membantu orang yang butuh bantuan. Sehingga dengan membantu 2 perempuan itu, Nabi Musa oleh Nabi Syu'aib itu dinikahkan, misalnya sebagai orang tua dari Safuro. Ya. Nah, ini bisa diambil teladan, bisa diambil contoh Bu, bagi saya atau Ali dan Musta'in dan yang lain. Kalau ada perempuan butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan membantu, siapa tahu bisa mengikuti jejak Nabi Musa. Mungkin itu yang bisa saya tangkap Bu. Ya, jadi sebagai manusia kita seyogyanya saling membantu ya Mas Mistari ya. Iya ya Bu. Mengikuti jejak Nabi Musa, saling membantu. Kependirian juga ya, Nabi Musa peduli terhadap sesama. Nabi Musa juga orang yang sangat cerdas, tumbuh menjadi orang yang sangat cerdas. Baik. Untuk saya rasa materi kita sampai di sini ya anak-anak ya. Iya Bu. Iya Bu, ya Bu. Karena waktunya sudah habis. Dapat oleh-oleh. Karena sudah mengamati video tadi, silakan jawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan ini. Lanjutnya saya share ke WA linknya, jawabannya saya tunggu sampai pada pukul 5 sore nanti. Lebih itu nanti linknya sudah tidak berlaku ya, tidak bisa dikerjakan lagi, jadi jangan melebihi ya. Ya Bu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.